Mulai dari pesisir pantai, dari Palu Grand Mall sampai daerah Wani, itu saya sisirin. Saya mengikuti jalan itu dan melihat tsunami-nya parah banget sih. Itu pasti besar banget, dan pada saat itu hari Jumat, kebanyakan warga berpikirnya itu hari kiamat. Melalui Pak Ian dan Pak Wisnu, kantor minta buat pergi ke Palu. Dan itu sangat mendadak ketika saya masih di Depok, jam 10 malam dikabarin harus 12:30 sampai Bandara Suta. Nah, sebelum masuk itu, kita rombongan wartawan juga bantuin masukin logistik dulu. Jadi TNI itu, ayo mas, cepet. Kalau mau cepet nih, pesawatnya harus bantuin masukin logistik ya. Kurang lebih berapa ton gitu masukin. Kita gotong royong masukin. Ya udah, semua udah masuk, akhirnya kita bisa berangkat lah. Sampai Palu sekitar jam 7:30 sampai Palu, 7:30 pagi, jam 8 lah. Kita masih ngerasain gempa di bandara. Jadi gempanya tuh biasanya goyang-goyang, ini kayak nonjok-nonjok itu di bawah. Ya lumayan bikin panik sih tuh sebandara. Datang kita iring-iringan langsung menuju ke Petobo. Dari Petobo di situ benar-benar baru pertama kali sih ngeliat gempa yang parah gitu kan. Karena ditambah likuifasi itu. Jadi satu kampung itu sekitar saya sempat ngukur pakai GPS dari itu kan sepanjang jalan Soeharto, HM Soeharto sampai Dewi Sartika. Saya ngitung pakai GPS itu sekitar 2,3 kilo panjangnya. Kalau luasnya sih menurut BNPB itu sekitar 108 hektar kalau nggak salah ya. Jadi memang kalau kita lihat angkanya gede, tapi kalau kita datang sendiri situ benar-benar kaget tuh. Jadi rumah udah tinggal atapnya doang, tanah sudah mulai naik, terus kondisi jalan patah, amblas. Mulai dari pesisir pantai, dari Palu Grand Mall sampai daerah Wani, itu saya sisirin. Saya mengikuti jalan itu dan melihat tsunami-nya parah banget sih. Tapi yang bikin aneh lagi di Palu itu, yang mungkin kejadian unik dan mengerikannya adalah likuifasinya. Likuifasi di Jonoge. Jonoge itu masuk daerah Sigi, Petobo, Balaroa. Nah, yang paling parah itu di Jonoge. Satu kampung itu hilang. Kalau saya ukur pakai GPS juga, dari jarak mereka itu bisa sampai 3,7 km. Kurang lebih ya. Jadi itu memang kampung itu tanah perkebunan dari atas tiba-tiba ada di tengah jalan. Terus bangunan tuh kesana jauh. Jadi jalan menuju Jonoge itu terputus. Jadi saya selama liputan sana itu sempat menginap di pengungsian. Saya nginap di daerah Wani, itu masuknya Kabupaten Donggala. Itu dekat perbatasan antara Palu dan Donggala. Sempat ada ketakutan ketika saya datang ke Palu. Karena kondisi yang menurut berita ya, penjarahan, terus ada kabar kamera wartawan diambil dan lain-lain. Sempat takut, tapi ya bismillah aja berangkat.
Ternyata sampai sana saya disambut dengan ramah oleh warga di sana, termasuk ketika di pengungsian. Ketika saya datang ke pengungsian, mereka dengan silakan kalau mau tidur, silakan beristirahat gitu. Ya hangat aja gitu. Jadi nggak ada ketakutan yang gimana gitu saya. Ya udah, kita sempat ngobrol-ngobrol kan di Desa Wani itu, di pengungsian itu. Banyak yang cerita soal nanya kerabatnya yang hilang, temannya yang hilang, keluarga yang hilang, terus ada juga yang selamat. Nah, kebanyakan mereka yang selamat, mereka akhirnya bercerita bagaimana mereka bisa selamat, bagaimana mereka bisa lolos dari tsunami, karena di daerah Wani itu lebih besarnya terkena tsunami. Itu pasti besar banget, dan pada saat itu hari Jumat, kebanyakan warga berpikirnya itu hari kiamat. Memang di pengungsian itu malam hanya ada satu lampu neon gitu yang cukup redup, cuman pakai genset. Jadi listrik itu cuma ada malam pakai genset. Dan di sana nggak ada dapur umum, jadi kebetulan pas lagi saya ke sana tuh ada 5 tenda pengungsi. Katanya sih ada 20 kakak. Nah, setiap tenda itu mereka punya dapur masing-masing buat masak, buat bikin teh dan lain-lain gitu. Dan yang lebih parahnya sih hanya ada satu sumber air. Jadi sederetan itu kan di pinggir jalan ya, di sebelahnya lagi tuh ada pengungsian juga. Hanya ngambil air tuh di dekat-dekat pengungsian yang saya bermalam itu. Jadi pagi-pagi tuh yang saya lihat orang antri bawa galon, bawa ember buat ngambil air. Bisa 4 kali bolak-balik mungkin satu orang itu. Ya, jadi ada pengalaman yang baru buat saya dan unik dan menegangkan tentunya ketika ada gempa susulan 5,2 skala Richter jam 5 pagi, 5.15. Nah, saat itu tuh jam-jam segitu kan jam tidur enak-enaknya ya, lagi nyenyak gitu. Nah, jam 4 itu saya bangun jam 4 pagi karena badan sakit gitu kan, tapi bangun tidur sampai saya bisa tidur lagi sekitar jam 5-an. Sekitar 15 menit kemudian tuh gempa besar 5,2 itu. Terus suara udak. Itu benar-benar kayak morning call sih. Jadi saya memang tidur hanya beralaskan kardus. Udah langsung lari ke depan. Jadi handphone ditinggal, tas ditinggal, ID card saya ditinggal di dalam. Yang dipikirin tuh cuman diri saya sendiri. Nah, dari situ saya cuman mikir, ini 5,2 segini, apalagi mereka, para korban ini yang merasakan gempa 7,4 skala Richter kan.